Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Purwantoro, 2020-12-11-014. Saya Dova dari Anggara 2020-121-1009. Saya Deadlia 2020-12-11-019. Kami akan mempresentasikan chapter 3, The Accounting Information. Pertama, Sistem Informasi Akuntansi. 1. Pengumpulan dan memproses data transaksi. 2. Menyebarkan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Debit dan kredit. Jika entry debit lebih besar dari entry kredit, akun akan memiliki saldo yang terletak pada posisi debit. Contoh akun name, debit 10.000, kreditnya 3.000, lalu debit 8.000, lalu di debit jumlahnya 15.000. Jika entry kredit lebih besar dari entry debit, akun akan memiliki saldo di posisi kredit. Akun name, debitnya 10.000, kreditnya 3.000, lalu di bawahnya kreditnya 8.000, lalu jumlahnya kredit 1.000. Ini adalah ringkasan debit dan kredit. Next. Ringkasan debit dan kredit selanjutnya, statement of financial position, incoming statement. Kalau misalnya debit di aset naik, kredit turun. Liability, debit turun, kredit naik. Equity, debit turun, kredit naik. Revenue, debit turun, kredit naik. Expense, debit naik, kredit turun. Persamaan akuntansi hubungan aset, liabilitas, dan ekuitas. Rumusnya basic equine, aset sama dengan liabilities plus equity. Lalu persamaan harus seimbang pada setiap transaksi. Untuk setiap debit harus ada kredit. Next. Ilustrasi sistem double entry. 1. Pemilik menanamkan modalnya 40.000. Ini membuat aset bertambah 40.000 dan equity bertambah juga 40.000. Aset sama dengan liabilities plus equity. Selanjutnya ilustrasi sistem double entry yang kedua, membayar 600 tunai untuk upah sekretaris. Asetnya berkurang 600 sama dengan liabilities plus equity, expense-nya 600 juga. Lalu yang ketiga, pembelian peralatan kantor seharga 5.200 memberikan nota janji bayar 10% di bursa. Asetnya bertambah 5.200, liabilities-nya juga bertambah 5.200. Yang kelima, melunasi kewajiban jangka pendek sebesar 7.000. Asetnya berkurang 7.000, terus liabilities-nya kurang 7.000 juga. Lalu yang keenam, mengumumkan pembagian dividen kas sebesar 5.000. Liabilities-nya naik 5.000, lalu equity-nya berkurang 5.000. Lalu yang ketujuh, mengkonversi sebuah kewajiban jangka panjang sebesar 80.000 menjadi saham biasa. Lalu akunnya liabilities berkurang 80.000, equity-nya bertambah 80.000. Lalu yang ke-8, bayar tunai sebesar 16.000 untuk sebuah mobil jasa pengiriman. Aset dua-duanya di aset berkurang dan bertambah sebesar 16.000. Perhatikan bahwa persamaan akuntansi diperhatikan setelah mencatat setiap transaksi. Financial statement and ownership structure. Struktur kepemilikan menentukan jenis akun yang merupakan bagian dari bagian ekuitas. Perorangan atau kemitraan yaitu capital account, drawing account. Kalau perusahaan ada share capital, share premium, dividen, retained earning.
laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Statement of Financial Possession Equity. Di bawahnya ada share capital, investasi oleh pemegang saham, return earning, laba ditahan. Lalu di bawahnya return earning ada dividen dan net income or net loss. Pendapatan dikurangi biaya, net income statement. Itu return earning statement. Siklus akuntansi. Transaksi. Yang pertama ada penjurnalan, posting, neraca saldo, penyesuaian, lalu bisa langsung ke laporan keuangan, tapi yang kelima ada neraca saldo yang disesuaikan, bisa langsung ke laporan keuangan, menutup entry, lalu yang ke-8 pasca penurunan neraca saldo, lalu yang terakhir membalikan entry. Mengidentifikasi dan mencatat transaksi. Apa yang harus diingat? Item harus diakui dalam laporan keuangan jika suatu elemen dapat diukur serta relevan dan direpresentasikan. Satu, penjurnalan. General Journal, sebuah catatan kronologis dari transaksi journal entries dicatat dalam jurnal. Contoh September tanggal 1, pemegang saham menginvestasikan uang tunai 15.000 dalam perusahaan dengan imbalan saham biasa. Lalu general journalnya cash-nya di debit 15.000, lalu di kreditnya ada share capital ordinary 15.000. Yang kedua, posting. Posting proses mentransfer dari jurnal ke buku besar. Contohnya cash-nya di debit, share capital ordinary 15 di kredit. Lalu journal ledger-nya kosong. Record transaksi in journal, post to ledger account, and prepare a trial balance. Posting mentransfer dari jurnal ke buku besar. Ini adalah contohnya. Keterangan lanjutan. Tujuan analisis transaksi ialah satu, untuk mengidentifikasi jenis rekening yang terlibat, dan yang kedua, untuk menentukan apakah suatu akun debit atau kredit. Perlu diingat bahwa setiap jurnal mempengaruhi satu atau lebih dari item berikut: aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban. Next. Contoh 1 Oktober, pemegang saham menginvestasikan uang tunai 100.000 dalam sebuah usaha periklanan Pioneer Advertising Agency. Jurnalnya cash-nya di debit 100.000, lalu di kreditnya share capital ordinary juga 100.000. Next. Lalu Pioneer Advertising membeli peralatan kantor 50.000, membayar dengan wesel, bayar dengan perjanjian 3 bulan, bunga 12%. Di akunnya office equipment 50.000, lalu notes payable-nya 50.000. Next. Pioneer Advertising menerima uang muka 12.000 dari KC, seorang klien layanan periklanan yang diharapkan akan selesai pada 31 Desember. Jurnalnya cash 12.000 di debit, terus net service revenue 12.000 juga di kredit. 3 Oktober Pioneer Advertising membayar 3 Oktober Pioneer Advertising membayar sewa. 3 Oktober Pioneer Advertising membayar sewa kantor senilai $9.000 tunai untuk Oktober. Jurnalnya rent expense 9.000 di debit dan cash 9.000 di kredit. Next. Next. Pada tanggal 4 Oktober, Pioneer Advertising membayar $6.000 untuk polis asuransi 1 tahun yang akan asuransi 1 tahun yang akan berakhir tahun depan pada tanggal 30 September. Prepaid insurance 6.000 di debit, cash 6.000 di kredit. Next.
Pada tanggal 5 Oktober, Pioneer Advertising membeli bahan iklan seharga $25.000 secara kredit dengan jangka waktu 3 bulan dari Airo. Advertising supply 25.000 debit, account payable 25.000 di kredit. Next. Oktober, Pioneer Advertising melakukan kontrak dengan sebuah koran lokal untuk membuat iklan brosur yang akan didistribusikan mulai hari Minggu terakhir pada bulan November. Pioneer akan mulai bekerja membuat brosur pada bulan November. Pembayaran sebesar $7.000 adalah setelah penerbitan koran brosur. Sebuah transaction bisnis tidak lain dikarenakan hanya kesepakatan antara advertising Pioneer dan layanan koran yang akan diberikan di bulan November. Oleh karena itu, tidak ada entry jurnal yang diperlukan pada bulan Oktober. Next. Pada tanggal 20 Oktober, Direksi Pioneer Advertising Board menyatakan membayar dividen tunai sebesar $5.000 untuk pemegang saham. Dividen $5.000 di debit dan cash $5.000 di kredit. Next. Pada tanggal 26 Oktober, karyawan dibayar setiap 4 minggu. Daftar gaji total adalah $2.000 per hari. Periode pembayaran berakhir pada Jumat 26 Oktober dengan gaji sebesar $40.000 dibayar. Salaries expense $40.000 di debit dan cash $40.000 di kredit. Next. Pada tanggal 31 Oktober, Pioneer Advertising menerima $28.000 tunai dan tagihan perusahaan Copa $72.000 untuk layanan iklan sebesar $100.000 yang disediakan pada bulan Oktober. Cash $28.000 di debit, account receivable $72.000 di debit, service revenue $100.000 di kredit. Next. Neraca saldo, trial balance, daftar ke rekening dan keseimbangan, digunakan untuk membuktikan persamaan saldo, debit, dan kredit. Ini contoh trial balance. Next. Adjusting entries, laporan posisi keuangan yang tepat seperti aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal laporan. Laporan laba rugi, pendapatan yang tepat, dan biaya periode berjalan. Revenue dicatat dalam periode di mana mereka diterima, dan expense diakui pada periode terjadinya. Next. Tipe jurnal penyelesaian dibagi dua, ada deferral dan accruals. Dalam deferral itu ada prepaid expense dan unearned revenue. Prepaid expense adalah biaya dibayar tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Sedangkan unearned revenue yaitu pendapatan diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum mereka diterima. Dalam accruals terdapat accrued revenue dan accrued expense. Accrued revenue yaitu pendapatan yang diperoleh tetapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Sedangkan accrued expense beban yang terjadi namun belum dibayar tunai atau dicatat. Next. Menyelesaikan entry dan penangguhan. Penangguhan yang baik yaitu ada prepaid expense dan unearned revenue. Dalam prepaid expense terdapat aset dan expense, sedangkan unearned revenue terdapat liability dan revenue. Next. Penyelesaian untuk prepaid expense. Pembayaran kas yang dicatat sebagai aset karena layanan atau manfaat akan diterima di masa depan. Cash payment before expense record. Prepayment often occur in regard to insurance, supply, advertising, rent, purchasing, buildings, and equipment. Next. Ilustrasi supply. Pioneer membeli perlengkapan iklan seharga $25.000 pada tanggal 5 Oktober. Advertising supply 25 di debit dan cash 25 di kredit. Next. Sejumlah persediaan pada penutupan perdagangan pada tanggal 31 Oktober mengungkap bahwa $10.000 dari pasokan iklan masih di tangan. Advertising supply expense 15.000 di debit dan advertising supply di 15.000 di kredit. Next.
Penyesuaian untuk prepaid expense penyajian laporan. Pasokan iklan mengidentifikasi bahwa sebagian dari biaya aset yang akan memberikan manfaat ekonomi masa depan. Ini contoh statement of financial position. Next. Penyajian laporan. Biaya iklan mengidentifikasi bahwa sebagian biaya aset yang berakhir pada bulan Oktober. Dan ini adalah contoh income statement-nya. Next. Ilustrasi insurance. Pada tanggal 4 Oktober, Pioneer dibayar $6.000 untuk polaran mulai 1 Oktober. Prepaid insurance 6.000 di debit dan cash 6.000 di kredit. Next. Analisis kebijakan mengungkapkan bahwa $500 dari 6.000 dibagi 12 bulan asuransi berakhir setiap bulan. Insurance expense 500 di debit dan prepaid insurance 500 di kredit. Next. Asuransi dibayar di muka mengidentifikasi bahwa sebagian dari biaya aset yang akan memberikan manfaat ekonomi masa depan. Dan ini statement of financial position-nya. Next. Beban asuransi mengidentifikasi bahwa sebagian biaya aset yang berakhir pada bulan Oktober. Dan ini adalah income statement-nya. Next. Depreciation. Pioneer Advertising memperkirakan penyusutan peralatan kantor menjadi 400 per bulan. Depreciation expense 400 di debit dan accumulated depreciation 400 di kredit. Next. Dan selanjutnya saya memberikan kepada Dofan. Selanjutnya ada penyesuaian untuk linear net revenues. Ada penyajian laporan. Penyajian laporan akumulasi penyusutan merupakan akun kontra aset. Penyajian laporan depreciation expense mengidentifikasi bahwa sebagian biaya aset yang berakhir pada bulan Oktober. Contohnya sebagai berikut. Penerimaan kas yang dicatat sebagai hutang karena pendapatan belum diperoleh. Ada cash receipt before revenue record. Pendapatan diterima di muka sering terjadi dalam hal yang pertama ada sewa, kedua tiket pesawat, yang ketiga sekolah atau kuliah, keempat langganan majalah, 5 simpanan. Unit revenue Pioneer Advertising menerima $12.000 pada 2 Oktober dari KC untuk layanan iklan diharapkan akan selesai pada 31 Desember. Ada cash pada unit service revenue 12.000. Analisis mengungkapkan bahwa Pioneer memperoleh $4.000 dari layanan iklan pada bulan Oktober. Unit service revenue pada service revenue ada 4.000. Statement presentation pendapatan jasa diterima di muka mengidentifikasi bahwa bagian dari kewajiban yang belum diperoleh. Contohnya di bawah, seperti yang di bawah. Pendapatan jasa merupakan yang sebagian kewajiban yang diperoleh pada bulan Oktober. Akrual yang baik, contohnya ada pendapatan yang masih harus dibayar, sama biaya yang masih harus dibayar. Contohnya seperti tabel berikut. Pendapatan yang diperoleh tapi belum diterima secara tunai atau dicatat ada di tabelnya adjusting entry result in revenue record before cash receipt. Accrued revenue often occur in regard to yang pertama rent, yang kedua interest, yang ketiga service perform. Pada bulan Oktober, Pioneer memperoleh $2.000 untuk pelayanan iklan yang tidak ditagihkan kepada klien sebelum 31 Oktober. Contohnya ada accounts receivable pada service revenue 2.000. Ini contoh jurnalnya di statement presentation. Biaya yang dikeluarkan tetapi belum dibayar secara tunai atau direkam.
Expense record before cash payment. Biaya yang masih harus dibayar sering terjadi dalam hal sewa, bunga, gaji, dan pajak. Pionir menandatangani 12% wesel bayar 3 bulan sebesar $50.000 pada tanggal 1 Oktober. Catatan tersebut membutuhkan bunga pada tingkat tahunan sebesar 12%. 3 faktor menentukan jumlah akumulasi bunga. Yang pertama itu face value of note dikali annual interest rate dikali time in term of 1 year sama dengan interest. 50.000 dikali 12% dikali 1/12 sama dengan $500. Pionir menandatangani wesel bayar 3 bulan 12% sebesar $50.000 pada tanggal 1 Oktober. Di tabel ada interest expense pada interest payable 500. Ini contoh jurnal lagi. Buku. Pada tanggal 31 Oktober, gaji untuk hari ini merupakan beban yang masih harus dibayar dan kewajiban terkait dengan pionir. Para karyawan menerima gaji sebesar $10.000 untuk seminggu kerja 5 hari atau $2.000 per hari. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Apa misi EISB? Misi EISB itu ada mengembangkan IFRS yang membawa transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi ke pasar keuangan di seluruh dunia. Pekerjaan EISB yaitu melayani kepentingan publik dengan mendorong kepercayaan, pertumbuhan, dan stabilitas keuangan jangka panjang dalam ekonomi global. Ada pertanyaan lagi ya, beberapa individu telah menunjukkan bahwa EISB seharusnya menyadari konsekuensi ekonomi dari pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan konsekuensi ekonomi? Bahaya apa yang ada jika politik memainkan terlalu banyak peran dalam pengembangan IFRS? Jadi, konsekuensi ekonomi berarti dampak laporan akuntansi pada posisi kekayaan penerbit dan pengguna informasi keuangan dan perilaku pengambilan keputusan yang dihasilkan dari dampak tersebut. Dengan kata lain, informasi akuntansi berdampak pada berbagai pengguna dalam berbagai cara yang mengarah pada transfer kekayaan di antara berbagai kelompok ini. Oke, selanjutnya dilanjutin sama Dea. Dalam kondisi apa suatu pos harus diakui dalam laporan keuangan? Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan kriteria umum yaitu suatu aset diakui di neraca jika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Next. Next. Soal C111. Ketika ISB mengeluarkan pernyataan baru, tanggal implementasi biasanya 12 bulan dari tanggal penerbitan dengan implementasi awal didorong. Karen Weller, pengontrol, berdiskusi dengan Wakil Presiden Keuangan tentang perlunya penerapan awal aturan yang akan menghasilkan presentasi yang lebih adil tentang kondisi keuangan dan pendapatan perusahaan. Ketika Wakil Presiden Keuangan menentukan bahwa implementasi awal dari aturan tersebut akan berdampak buruk pada laba bersih yang dilakukan untuk tahun tersebut, dia tidak menyarankan Weller untuk mengimplementasikan aturan tersebut sampai diperlukan. Instruksi jawab pertanyaan berikut. A. Apa jika ada masalah etika yang terlibat dalam kasus ini? B. Apakah Wakil Presiden Keuangan bertindak tidak pantas atau tidak bermoral? C. Apa yang harus diperoleh Weller dengan mengadvokasi implementasi awal? D. Pemangku kepentingan mana yang mungkin terpengaruh oleh keputusan terhadap implementasi awal? Jawaban. A. Penyertaan atau penghilangan informasi yang secara material mempengaruhi laba bersih merugikan pemangku kepentingan tertentu. Akuntan harus menyadari bahwa keputusan mereka untuk menerapkan atau menunda persyaratan pelaporan akan memiliki konsekuensi langsung bagi beberapa pemangku kepentingan.
B. Iya, karena aturan IESB menghasilkan representasi yang lebih adil. Aturan itu harus diterapkan sesegera mungkin terlepas dari dampaknya terhadap laba bersih. Bulletin Staff Sek nomor 74 tanggal 30 Desember 1887 membutuhkan pernyataan tentang dampak yang diharapkan dari standar tersebut. C. Tanggung jawab angkutan adalah untuk menyediakan laporan keuangan yang menyajikan secara wajar kondisi keuangan perusahaan. Dengan menganjurkan implementasi awal, Weller memenuhi tugas ini. D. Pemberi pinjaman dan investor potensial yang membaca laporan keuangan dan mengandalkan next aja deh. Next. Lalu soal C2.25. Setelah presentasi laporan Anda tentang pemeriksaan laporan keuangan kepada Dewan Direksi Paper Publishing Company, salah satu direktur baru mengungkapkan keterkejutan bahwa laporan laba rugi mengasumsikan bahwa proporsi yang sama dari pendapatan diakui dengan terbitnya setiap terbitan majalah perusahaan. Dia merasa bahwa peristiwa penting di proses mendapatkan pendapatan dalam bisnis majalah adalah penjualan tunai dari langganan. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengerti mengapa sebagian besar pendapatan tidak dapat diakui. Pada periode penjualan tunai instruksi, diskusikan ketepatan waktu pengakuan pendapatan dalam akun Pioneer Publishing Company dengan A. Penjualan tunai lapangan majalah. B. Penerbitan majalah setiap bulan. C. Kedua peristiwa tersebut dengan mengakui sebagian pendapatan dan penjualan tunai langganan majalah dan sebagian dari pendapatan dengan penerbitan majalah setiap bulan. Jawabnya A. Peristiwa penting dalam menentukan kapan pendapatan diakui adalah ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dalam hal langganan kewajiban kinerja dipenuhi ketika majalah dikirimkan, termasuk iklan yang tergantung di dalamnya. Direktur baru menyarankan bahwa prinsip ini tidak berlaku dalam bisnis majalah dan pendapatan dari penjualan langganan dan iklan harus diakui dalam akun ketika tugas penjualan yang sulit diselesaikan dan bukan ketika majalah diterbitkan dan dikirim untuk mengisi langganan atau untuk membawa iklan. Lalu yang ke B, mengakui dalam akun semua pendapatan dalam porsi yang sama dengan penerbitan majalah setiap bulan, tunduk pada beberapa kritik yang sama dari sudut pandang teori sebagai saran bahwa semua atau sebagian besar pendapatan diakui akun di waktu langganan terjual. Meskipun upaya jurnalistik majalah penting dalam proses memperoleh pendapatan, perusahaan tidak dapat berkembang tanpa penjualan majalah dan iklan yang dihasilkan dari sirkulasi berbayar. Oleh karena itu, sebagian pendapatan dapat diakui dalam akun pada saat penjualan langganan sejauh sebagian dari kewajiban kinerja kepada pelanggan dan pengiklan telah dipenuhi, artinya iklan berada di domainnya publik. C. Mengakui dalam akun sebagian dari pendapatan pada saat langganan tunai diperoleh dan sebagian setiap kali penerbitan diterbitkan memenuhi pengujian pengakuan pendapatan lebih baik dari dua alternatif lainnya. Sebagian dari laba bersih diakui dalam akun pada setiap peristiwa besar atau penting, yaitu kewajiban kinerja telah dipenuhi. Setiap peristiwa penting jelas terlihat dan merupakan waktu interaksi antara penerbit dan pelanggan. Penjual legal ditransaksikan sebelum pendapatan diakui dalam akun. Sebelum pendapatan diakui dalam akun, pendapatan tersebut telah diterima dalam bentuk yang dapat didistribusikan. Akhirnya, total pendapatan dapat diukur dengan kepastian yang dari biasanya. Dan pendapatan yang dapat didistribusikan pada setiap peristiwa penting dapat ditentukan dengan menggunakan asumsi yang masuk akal, walaupun terkadang secara konseptual tidak memuaskan, tentang hubungan antara pendapatan dan biaya ketika biaya tidak langsung. Oke, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.